Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Adi Putra SPDGR dari SMK Musik Perguruan Cikini, Jakarta, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi informasi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Sebelumnya, mari kita renungkan kalimat bijak berikut ini. Mengajarkan anak menghitung itu baik. Namun, mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Pendidikan sebagai upaya sadar bertujuan untuk menyelenggarakan pembelajaran melalui bimbingan, pengajaran, latihan, membentuk peserta didik agar siap mengemban perannya di masa depan. Pada esensinya, pendidikan bertujuan mengembangkan potensi individu, mengarahkan pada tujuan yang diharapkan dengan tujuan menjadikan mereka manusia yang utuh. Pemberdayaan potensi peserta didik diarahkan untuk membangun karakter pribadi, menciptakan individu yang tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi lingkungan sekitarnya. Sebagai lembaga moral, sekolah menjadi mikrokosmos yang berkontribusi pada pembentukan budaya, nilai-nilai, dan moralitas dalam setiap murid. Perilaku warga sekolah dalam menerapkan nilai-nilai yang diyakini dan dianggap penting oleh lembaga tersebut menjadi contoh bagi siswa-siswa. Seorang pendidik bukan hanya seorang pengajar, tetapi juga harus menjadi teladan bagi murid-muridnya. Hal ini tercermin dalam perilaku sehari-hari, di mana seorang pendidik harus menjadi panutan bagi peserta didik dan seluruh warga sekolah, bahkan di lingkungan tempat tinggal mereka. Dalam menjalankan perannya, seorang pendidik harus memberikan kontribusi yang positif bagi peserta didiknya. Setiap pengambilan keputusan harus dilakukan dengan memihak kepada murid, didasarkan pada nilai-nilai kebajikan, kesadaran bahwa setiap keputusan akan mencerminkan integritas sekolah dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi, mendorong pendidik untuk selalu mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan universal dan memperhatikan kebutuhan setiap peserta didik. Semua ini sejalan dengan kalimat bijak berikut ini. Education is the art of making men ethical. Dengan arti, pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. George Wilhelm Friedrich Hegel. Pendidikan dalam esensinya adalah sebuah perjalanan panduan yang menyokong siswa dengan penguatan karakter dan norma-norma, membentuk generasi yang terkandung nilai-nilai moral, kebajikan, dan kebenaran agar mampu mengarungi kehidupannya kelak. Generasi mendatang menjadi refleksi dari bentukan pendidikan saat ini, suatu proses yang mirip dengan merajut mahakarya terbaik yang akan menghiasi dan memberi warna pada wajah negeri ini di masa yang akan datang. Setelah kita memahami beberapa hal di atas, berikut adalah pendekatan atas tinjauan dari koneksi antar materi pada modul 3.1 Pendidikan Guru Penggerak tentang pengambilan keputusan. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan peratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara yang sampai saat ini masih menjadi landasan berpijak bagi pendidik adalah Ingarso Tunglodo, atau seorang pemimpin harus mampu memberi teladan. Ingmadya Mangunkarsa, atau seorang pemimpin juga harus mampu memberikan dorongan, semangat, dan motivasi dari tengah. Dan Tutpuri Handayani, yaitu seorang pemimpin harus mampu memberi dorongan dari belakang, yang artinya adalah seorang pemimpin atau dalam hal ini guru harus mampu memberikan teladan dan memberikan semangat dan motivasi tentunya dari tengah, juga mampu memberikan dorongan dari belakang untuk kemajuan seorang muridnya. Semboyan ini memiliki makna mendalam, dapat kita jadikan landasan dalam setiap pengambilan keputusan, yaitu keputusan yang selalu berpihak kepada murid agar menjadikan mereka sebagai generasi yang cerdas dan berkarakter sebagaimana tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Hal ini dapat kita lakukan dalam proses pembelajaran di sekolah,
yang tidak hanya menitik beratkan pada konten kurikulum, namun transfer nilai-nilai kebajikan dapat kita sampaikan secara terus-menerus dengan eksplisit pada pembelajaran dan keteladanan di setiap pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan tentunya yang bertanggung jawab. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Perilaku individu seringkali mencerminkan substansi nilai-nilai internal yang terinternalisasi. Konsekuensinya, etika yang mendasari pengambilan keputusan seorang menjadi terdiferensiasi atau terdefinisikan oleh kerangka prinsip-prinsip yang menyatu dalam dirinya. Dalam konteks pengambilan keputusan yang bertanggung jawab tentunya, keterampilan utama dalam kecerdasan emosional seperti kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial berperan penting dalam menciptakan sikap Tutwuri Handayani. Pendidik sebagai agen utama dalam lingkungan pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memberikan dorongan secara tidak hanya moral tetapi juga material kepada seluruh komunitas sekolah. Fondasi nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri pendidik menjadi penentu utama dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip kejujuran dan integritas yang melandasi peran pendidik tercermin dalam keteladanan serta kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan dalam setiap keputusan yang diambil. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Tidak dapat disangkal bahwa setiap organisasi, terutama dalam konteks pendidikan, secara kontinu dihadapkan pada dinamika permasalahan yang membutuhkan pendekatan pengambilan keputusan yang cermat dan juga berkelanjutan tentunya. Terutama dalam konteks keputusan strategis, kebijakan pendidikan memegang peran krusial dalam membentuk masa depan suatu institusi pendidikan. Dalam kaitannya, keterampilan coaching menjadi elemen kunci dalam merinci langkah-langkah pengambilan keputusan yang berkualitas. Sebagai agen pendidikan, guru dituntut untuk menguasai keterampilan coaching agar dapat memberikan bimbingan yang efektif dalam proses pengambilan keputusan. Pengalaman pribadi dalam melibatkan fasilitator sebagai pembimbing dalam menguji dan merancang keputusan strategi menunjukkan efektivitas luar biasa dari pendekatan coaching. Praktek coaching yang bersumber pada prinsip etika dan nilai-nilai kebajikan sejalan dengan visi dan misi sekolah yang berfokus pada kesejahteraan murid, menjadi fondasi dalam menciptakan iklim positif di lingkungan sekolah. Adopsi teknik coaching yang dilandaskan pada prinsip kesetaraan menjauhkan pendekatan menggurui, menciptakan lingkungan yang mendukung, dan memberi kenyamanan bagi kedua belah pihak. Proses identifikasi permasalahan dan pencarian solusi yang relevan menjadi lebih efektif karena atmosfer kepercayaan yang terbangun. Keahlian menjadi pendengar yang teliti memungkinkan guru sebagai coach untuk menggali permasalahan siswa melalui pertanyaan-pertanyaan yang terarah. Dengan pendekatan coaching yang terarah ini, guru mampu mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh siswa dalam konteks pembelajaran dengan harapan agar setiap siswa dapat menjalankan tugas dan kewajiban sekolahnya dengan optimal. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Dalam setiap pengambilan keputusan wajib melandaskan pada nilai-nilai kebajikan serta regulasi yang ada dengan berpedoman pada 9 langkah pengambilan keputusan.
Melalui kedua dasar tersebut, kita dapat menganalisis sehingga dapat membedakan antara dilema etika atau bujukan moral. Kesepakatan sosial emosional, seseorang akan menumbuhkan empati dan simpati, sehingga dapat menempatkan diri untuk bisa mengenal orang lain. Dengan simpati dan empati, kita dapat merasakan apa yang peserta didik alami, sehingga kita dapat mengidentifikasi permasalahan dengan bijaksana tentunya. Di saat harus melakukan pengambilan keputusan, guru yang berperan sebagai pemimpin pembelajaran akan bertindak atas dasar keberpihakan pada murid. Dalam setiap keputusannya harus mempertimbangkan banyak hal yang bermuara pada murid. Berbasis etika dan nilai kebajikan berlandaskan pada 4 paradigma, yaitu individu versus masyarakat, rasa keadilan versus rasa kasihan, kebenaran versus kesetiaan, dan jangka pendek versus jangka panjang. Kemudian 3 prinsip, yaitu prinsip berbasis hasil akhir, prinsip berbasis peraturan, dan prinsip berbasis rasa peduli, serta dilakukan dengan 9 langkah, yaitu 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa saja yang terlibat. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. 4. Pengujian benar atau salah, di dalamnya terdapat uji legal, uji regulasi, uji intuisi, dan uji halaman depan koran, uji keputusan panutan dan idola. Kemudian 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Prinsip pengambilan keputusan. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. Dan 9. Tinjau lagi keputusan Anda atau refleksikan. Pada tingkat analisis yang mendalam, pendidik yang terampil mampu memetakan dilema etika, memungkinkan terciptanya solusi bijak untuk setiap tantangan yang dihadapi. Kemampuan untuk menghadapi masalah dari berbagai perspektif memungkinkan pendidik untuk mengambil keputusan yang tepat dan berkelanjutan. Proses pemilihan antara dilema etika dan bujukan moral menjadi penting dalam menggambarkan kualitas keputusan yang diambil. Dalam konteks kebijakan pengambilan keputusan, pendidik yang telah terlatih secara moral dan etis menggambarkan konsekuensi positif yang timbul dari kebijakan yang berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan murid. Penilaian keputusan tidak hanya bersifat objektif, namun juga terpengaruh oleh nilai-nilai positif yang menjadi landasan moral, agama, dan norma. Oleh karena itu, pembahasan studi kasus yang memfokuskan pada aspek moral dan etika menjadi latihan kritis untuk melatih ketajaman dan ketepatan dalam pengambilan keputusan, memungkinkan pendidik untuk mengidentifikasi dengan jelas antara dilema etika dan bujukan moral. Dengan demikian, setiap keputusan yang dihasilkan akan lebih akurat, mendukung kebutuhan murid, serta menciptakan lingkungan yang aman dan bahagia, didorong oleh nilai-nilai kebenaran dan kebajikan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung memanifestasikan dampak yang substansial terhadap implementasi pembelajaran dan menciptakan dinamika dalam konteks sekolah. Setiap resolusi yang diambil menuntut kebijakan dan kecermatan, mengikuti suatu landasan yang bersumber dari nilai-nilai kebajikan, keteladanan, dan kesesuaian norma. Dengan fondasi tersebut, muncul kemampuan untuk membentuk lingkungan sekolah yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dalam atmosfer demikian, para murid dapat mengalami proses pembelajaran yang optimal, memungkinkan perkembangan kompetensi mereka secara holistik. Apakah tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Proses pengambilan keputusan dalam konteks menyelesaikan dilema etika terpaut pada 3 prinsip penyelesaian utama, yaitu berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Seleksi prinsip tersebut mengikuti evaluasi situasional dan kondisional. Meskipun setiap keputusan menyiratkan resiko serta pro dan kontra, tantangan signifikan muncul seiring kompleksitas dilema etika itu sendiri.
Salah satu konsekuensi yang dihadapi adalah ketidaknyamanan psikologis, terutama ketika keputusan yang diambil tidak dapat memuaskan seluruh pihak yang terlibat. Meski demikian, penerapan 9 langkah dalam proses pengambilan keputusan dapat meredakan rasa tidak nyaman tersebut dan memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat diterima secara universal. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Dampak signifikan dari pengambilan keputusan yang mendukung pendekatan pembelajaran yang memerdekakan murid adalah terbentuknya konsep merdeka belajar. Merdeka belajar ini menciptakan lingkungan di mana murid memiliki kebebasan untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan sesuai dengan minat dan potensi mereka tanpa adanya pembatasan atau tekanan eksternal. Paradigma ini berusaha memastikan bahwa murid sukses dalam bidangnya masing-masing, menemukan kebahagiaan yang sesuai dengan aspirasi mereka, dan mengembangkan tanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang mereka buat. Pendasar dari pendekatan ini adalah prinsip bahwa setiap pengambilan keputusan harus mengutamakan kepentingan murid, dengan peran guru sebagai fasilitator yang membantu mengembangkan bakat dan minat yang sudah dimiliki oleh murid. Kurikulum Merdeka, seperti yang terlihat dalam struktur kelas 11 di SMK, menunjukkan orientasi yang kuat pada kebutuhan murid. Penggunaan model pembelajaran berdiferensiasi yang diimplementasikan secara eksplisit maupun implisit melalui kompetensi sosial emosional bertujuan untuk mengakomodir variasi kebutuhan siswa sesuai dengan bakat dan keterampilan individu mereka. Dengan guru sebagai fasilitator, pendekatan ini menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, mempromosikan pengembangan keterampilan sosial emosional murid sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran memiliki dampak yang signifikan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, terhadap perkembangan murid tentunya. Tindakan dan keputusan yang diambil menciptakan catatan yang mendasari peran model bagi murid, membentuk persepsi mereka tentang cara berpikir dan bertindak masyarakat di masa depan. Pemahaman ini mendasari prinsip bahwa pengambilan keputusan oleh seorang pendidik haruslah mencerminkan tingkat keakuratan, kebenaran, dan kebijaksanaan yang diperoleh melalui analisis mendalam serta pengujian yang teliti terhadap aspek-aspek benar dan salah. Proses pengujian ini melibatkan 5 uji, yaitu uji legalitas, uji kesesuaian dengan peraturan, uji intuisi, uji publikasi, dan juga uji panutan atau uji kelayakan dari figur panutan. Penerapan 5 uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat dianggap akurat dan telah melalui uji cermat, sehingga tidak memberikan arah yang keliru kepada murid-murid dalam proses pembentukan karakter dan pengambilan keputusan mereka di masa depan. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Dari pembelajaran materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan kompetensi atau keterampilan esensial yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai pendidik. Sejalan dengan tugas dan fungsi seorang guru, pengambilan keputusan perlu berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil akan membentuk pola pikir dan karakter murid. Untuk memastikan bahwa keputusan tersebut memberikan manfaat yang luas, menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman atau well-being, serta dapat dipertanggungjawabkan, guru harus mengikuti pendekatan yang terstruktur juga seperti konsep Bagja. Pendekatan ini bertujuan untuk membimbing murid menuju profil pelajar Pancasila, di mana banyak keputusan menghadapi dilema etika dan bujukan moral. Oleh karena itu, panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan menjadi poin yang esensial untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil ini senantiasa berpihak kepada murid. Sekolah sebagai lembaga pemberi pelayanan, bimbingan, dan pendidikan memiliki tanggung jawab dalam mentransfer ilmu dan membentuk karakter peserta didik. Seiring dengan itu,
banyak pengambilan keputusan yang menentukan kebijakan-kebijakan sekolah. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru dituntut untuk mengambil keputusan secara bijak dengan memprioritaskan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran melalui pendekatan bagja selalu diarahkan pada terwujudnya budaya yang positif, menciptakan kondisi lingkungan yang nyaman, well-being. Guru memiliki kewajiban untuk membimbing murid menjadi individu yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di dalam perjalanan menuju impian ini, tentu saja dihadapi dengan berbagai permasalahan termasuk dilema etika dan bujukan moral. Untuk itu, panduan 9 langkah dalam pengambilan keputusan dan pengujian menjadi penting agar keputusan yang diambil selalu mengedepankan kepentingan murid dalam mewujudkan konsep merdeka belajar. Salah satu bentuk merdeka belajar adalah penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana kebutuhan unik murid dapat terpenuhi sesuai dengan bakat, minat, dan gaya belajar masing-masing. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Di sini saya menemukan bahwa dalam pengambilan keputusan, faktor-faktor yang di luar dugaan tidak hanya terbatas pada pertimbangan rasional semata, melainkan melibatkan paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengujian keputusan. Adanya kerangka berpikir dan prinsip-prinsip tertentu memberikan fondasi yang kuat untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pribadi, tetapi juga berdampak positif secara lebih luas. Selain itu, dalam ranah personal, terungkap bahwa keberanian memegang peran kunci dalam pengambilan keputusan dengan segala konsekuensi yang mungkin muncul di kemudian hari. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pimpinan dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum menjalani modul ini, pengambilan keputusan dalam situasi dilema etika hanya saya lakukan melalui proses pemikiran dengan beberapa pertimbangan. Rasa aman muncul ketika keputusan yang diambil sesuai dengan aturan dan tidak merugikan banyak orang. Melalui pembelajaran modul ini, pengetahuan saya mengenai pengambilan keputusan semakin mendalam, dan saya telah mengaplikasikan langkah-langkah tertentu yang melibatkan paradigma dan prinsip-prinsip khusus ini. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Konsep yang disampaikan dalam modul ini memberikan dampak signifikansi terhadap pola pikir saya tentunya. Sebelumnya saya memandang bahwa pengambilan keputusan yang didasarkan pada regulasi dan aspek sosial sudah mencukupi. Tetapi ternyata terdapat banyak dasar lain yang perlu dipertimbangkan. Dalam konteks ini, 4 paradigma dilema etika, yaitu individu melawan kelompok, rasa keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, dan jangka pendek melawan jangka panjang, menjadi landasan untuk pengambilan keputusan. Kesemua paradigma ini didasarkan pada 3 prinsip dan dilengkapi juga dengan 9 langkah pengambilan keputusan. Saya bermaksud untuk mengimplementasikan landasan tersebut dalam setiap pengambilan keputusan ke depannya, baik sebagai pemimpin pembelajaran maupun dalam merumuskan kebijakan di sekolah dan dalam komunitas praktisi tentunya. Dengan didasari prinsip dan langkah-langkah yang disampaikan, saya yakin bahwa setiap keputusan yang saya ambil kelak akan lebih tepat dan akurat, selalu berpihak pada kesejahteraan murid dan masyarakat. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Materi pada modul 3.1 ini memiliki relevansi yang signifikan bagi saya, karena di setiap peran dan lingkungan kita akan dihadapkan pada situasi yang memerlukan pengambilan keputusan. Keputusan tersebut kemudian membentuk kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perjalanan sekolah dalam mewujudkan merdeka belajar dan mencapai filosofi profil pelajar Pancasila. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, seorang guru perlu menguasai keterampilan pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan. Landasan untuk pengambilan keputusan tersebut mencakup 9 langkah, 4 paradigma, dan 3 prinsip.
Pengambilan keputusan juga melibatkan 3 uji, yaitu uji intuisi untuk berpikir berbasis peraturan, uji publikasi untuk berpikir berbasis hasil akhir, dan juga uji panutan atau idola untuk berpikir berbasis rasa peduli. Melalui paparan-paparan ini, saya menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu dipelajari. Saya mengharapkan masukan dan saran agar dapat terus termotivasi untuk belajar dan berkontribusi dalam aktivitas yang bermanfaat bagi orang lain. Guru tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.